Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholawat yang sangat agung yang bernama sholawat Bani Hashim. Insya Allah di video ini saya akan menyampaikan tentang bunyi daripada sholawat Bani Hashim, tentang sejarahnya, tentang faidahnya, tentang cara mengamalkannya, juga tentang sanad ijazahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dunia akhirat. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah risalah yang bernama Al-Muhitul Lu'lu'ah, halaman 520. Juga saya jadikan sumber daripada pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para wakil talqin di Pondok Pesantren Suryalaya, Pager Ageng, Tasikmalaya. Kebetulan saya adalah salah seorang ikhwan di TKN Suryalaya. Dulu ketika saya datang ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk belajar zikir, saya ditalkin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Endis atau Syekh Sandisi, karena pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin Qadasallahu sirrah. Waktu itu beliau sudah dalam keadaan uzur dan di kursi roda. Sahabat-sahabat itu yang saya hormati, pertama saya akan menyampaikan tentang bunyi daripada sholawat Bani Hashim. Mangga dilihat di layar HP, bunyi seperti ini. Allahumma sholli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kalau di Pondok Pesantren Suryalaya biasanya berjamaah dibacanya begini. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu bunyi daripada sholawat Bani Hashim. Sahabat YouTube yang saya hormati, adapun sejarah daripada sholawat Bani Hashim ini, saya mendengar ceramah daripada para wakil talqin di Pondok Pesantren Suryalaya. Dikisahkan bahwasanya ketika pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Syekh Nur Muhammad sedang mondok di Guru Agung Syekh Tolha yang berada di Kalisapu Cirebon, satu waktu beliau disuruh oleh sang guru bersama 11 rekannya untuk pergi ke Syekhana Khalil bin Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura agar mengambil ijazah sholawat Bani Hashim. Maka berangkatlah pangarsa Abah bersama 11 temannya menuju ke Bangkalan Madura. Di perjalanan sampailah di satu tempat
yang bernama Alasroban, tepatnya di Kecamatan Geringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dulu ketika saya mondok di Kalimu Kendal, biasanya melewati tempat tersebut. Kalau berangkat pagi dari rumah, nyampe di Alasroban sekitar menjelang maghrib. Ketika sampai di Alasroban, Pangarsa Abah Sepuh bersama 11 rekannya melihat ada surau kecil di tengah-tengah hutan. Maka didekatilah, dan ternyata di sana sudah ada seorang sepuh yang siap untuk mengimami sholat maghrib. Sampai di surau, ke-12 santri tadi siap untuk makmum, untuk berjamaah bersama sang imam. Ketika imam melafadzkan niat sholat maghrib, ada sedikit perbedaan. Jadi imam niatnya, lafadznya seperti ini: usolli fardol maghribi, pitik ireng, pitik putih, wedus gembel, domba, kebo, pada melebu kabeh, marang kandange, Allahu Akbar. Jadi ada kalimat-kalimat bahasa Jawanya. Usolli fardol maghribi, ayam putih, ayam hitam, domba kecil, domba besar, kebo, semuanya masuk ke kandang, Allahu Akbar. Seperti itu niat yang dilafadzkan oleh sang imam. Mendengar ada lafaz niat yang aneh tersebut, ke-11 temannya Abah Sepuh semuanya keluar dari musola dan mencari musola yang lain. Kemudian mereka pun tidak jadi ke Bangkalan, justru pulang lagi ke Cirebon. Sementara Pangarsa Abah terus bermakmum karena dalam hati Abah lafaz niat itu adanya di luar sholat. Jadi tidak membatalkan sholat, karena sholat itu mulai daripada takbir Allahu Akbar yang disertai niat di dalam hati. Maka selamatlah Abah sampai ikut sholat, sampai salam bersama sang imam. Setelah berjamaah maghrib, Abah pun berbincang sebentar dan didoakan oleh sang imam. Kemudian Abah pun berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkalan, Madura, menemui Syekhana Khalil bin Syekh Abdul Latif, Bangkalan. Sampai di sana, beliau pun disambut oleh Pangarsa Syekhana Khalil dan diijazahi sholawat Bani Hashim. Secara singkatnya, setelah beliau Pangarsa Syekh Abdullah Mubarak, Pangarsa Abah Sepuh, mendapat ijazah sholawat Bani Hashim dari Syekhana Khalil, Abah diantar oleh Pangarsa Khalil ke pantai Bandura untuk pulang kembali ke Cirebon. Disampaikan oleh para wakil talqin dalam ceramahnya bahwasanya Syekhana Khalil sudah menyediakan sebuah sampan kecil, perahu kecil, untuk ditumpangi oleh Pangarsa Abah kendaraan pulang ke Cirebon. Dan setelah Abah naik di sampan tadi, Pangarsa Syekhana Khalil pulang kembali ke Bangkalan, ke Pondok Pesantren Bangkalan, Madura. Sementara Pangarsa Abah sudah ada di atas sampan perahu kecil tersebut. Ketika Abah melihat mencari-cari barangkali ada gayung untuk mendayung sampan tadi, ternyata tidak ada. Abah pun sedikit bingung. Tetapi tiba-tiba ada ilham ke hati Abah bahwa Abah harus membaca sholawat Bani Hashim. Maka oleh Abah sholawat tersebut dibaca. Begitu Abah membaca sholawat Bani Hashim, maka subhanallah, dengan sendirinya sampan tadi melaju dengan cepat, tanpa harus memakai dayung untuk menjalankannya. Berjalan sendiri berkah sholawat Bani Hashim. Dan sampailah Abah di Cirebon, disambut oleh guru mulia, Guru Agung Syekh Tolhah Kalisapu. Beliau mendapatkan keberkahan doa, keberkahan sholawat Bani Hashim. Itu sejarah singkat daripada ijazah sholawat Bani Hashim. Kemudian faidahnya disampaikan oleh para guru bahwasanya faidah sholawat Bani Hashim sangat banyak sekali. Pertama, kita akan mendapat ridho Allah, mendapat syafaat Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dan bisa dijadikan faidah agar hidup kita makmur, gemah ripah, repeh rapih, loh jinawi, mungkin dicukupkan kebutuhan oleh Allah, dijabarkan rezeki oleh Allah, dihilangkan kebingungan dan kesusahan. Bahkan bila kita punya satu hajat yang besar, bisa berwasilah dengan membaca sholawat Bani Hashim. Insya Allah nanti di akhir saya akan sampaikan cara membacanya. Atau kita sedang dirundung satu musibah, sedang ada satu masalah yang sangat besar, sedang bingung yang sangat besar, maka bisa kita memohon sama Allah agar dihilangkan bingung tadi, dihilangkan kesusahan tadi, bersawasul dengan keagungan sholawat Bani Hashim.
Nah, cara mengamalkannya minimal setiap habis sholat fardu kita baca sholat ini 1 atau 3 kali, itu untuk kejadian biasa. Yang meningkat lagi kita baca selain habis sholat fardu sebanyak 1 atau 3, kita baca juga 41 kali waktu malam. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, cukup dengan setiap habis sholat 1 atau 3 kali. Kemudian bila kita sedang dirundung satu musibah atau satu masalah sangat besar, ada baiknya selain dibaca setiap habis sholat, kita baca di waktu malam sebanyak 1000 kali. Baca setelah kita sholat hajat atau sholat tahajud. Atau kita punya satu keinginan, satu cita-cita agar cepat dikabul oleh Allah, maka kita lakukan sholat sunat hajat, kemudian baca tawasul, dan kita baca sholat ini sebanyak 1650 kali kalau mampu. Kalau tidak mampu cukup baca 1000 kali, tidak apa-apa. Amalkan minimal 8 malam dari malam Jum'ah sampai malam Jum'ah berikutnya. Untuk bilangan yang sedikit seperti 1, 3 kali, 1 atau 3 atau 41 kali, itu tidak tawasul pun tidak apa-apa. Tetapi untuk bilangan yang banyak, yang 1000 atau yang 1650 kali, sangat baik kalau kita sebelum membaca surat Bani Hasyim kita baca tawasul dulu. Untuk tawasulnya mangga disimak di layar HP. Pertama kita membaca ini, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, lahumul fatihah. Kita baca Fatihah 1 kali. Kemudian kita membaca ini, summa ila hadrati Syekh Khalil bin Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura, wa Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, wa Syekh Abdullah Mubarak Suryalaya, wa Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Suryalaya, qaddasallahu asrarahum, lahumul fatihah. Kita baca Fatihah 1 kali. Terakhir kita baca khususan hajati hadhihi. Di sana sebutkan keinginan kita, kemudian baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu kita mulai membaca sholat Bani Hasyim 1000 kali atau 1650 kali. Setelah selesai membaca sholawat, kita pun berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkah karomahnya para guru-guru, dan berkahnya sholawat ini, semoga engkau menghasilkan mengkabul hajatku ini. Sebutkan hajatnya, atau semoga engkau menghilangkan kesusahanku ini. Sebutkan kesusahannya. Insya Allah biidznillah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.